Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita memasuki atau kita akan membaca kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 10 ya. Kita baca semua ayat, tapi nanti saudara baca seluruh pasal ya. Tuhan berkenan kita akan menyelesaikan satu pasal ini. Kita akan baca ayat 1 sampai 10 bersama-sama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan umat itu melihat bahwa Moshe menunda untuk turun dari gunung. Dan umat itu datang kepada Harun, lalu mereka berkata kepadanya, bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Moshe orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Dan Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penata. Dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa kau keluar dari tanah Mesir. Dan Harun melihat dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi, hari raya bagi Yahweh. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi sekali. Lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Dan umat pun duduklah untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersukarita. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, pergilah, turunlah karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkorban kepadanya dan berkata, inilah ilah-ilahmu hai Israel yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, aku telah melihat bangsa ini dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Nah sekarang tinggalkanlah aku sendirian dan biarlah murkaku tersulut terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya, kita boleh terus belajar tentang orang pilihan Tuhan. Kita mengucap syukur, kita ya oleh kemurahan Tuhan kita coba menggali dari Kejadian 1 ayat 1. Dan tanpa terasa sudah cukup lama ya kita belajar. Tapi saya percaya ya kita harus menggali ya. Karena 5 kitab Torah ini adalah landasan iman orang percaya. Seperti yang pernah saya katakan, Torah itu adalah alat baca tulis kita untuk mengerti firman dengan benar. Artinya tanpa Torah kita tidak akan bisa mengerti firman yang lain. Saya tanggap ya. Karena itu Torah itu dasarnya. Ya. Jadi kalau sekarang banyak orang, Torah tidak berlaku, kita pakai hukum kasih. Berarti orang itu tidak mengerti Torah. Karena hukum kasih yang dikatakan oleh Yeshua itu Torah. Ya. Jadi ya kita coba belajar. Dan saya harus ingatkan berkali-kali apa yang kita sedang pelajari dan terus pelajari. Itu berkali-kali saya ingat itu rangka ya, cuma rangkanya. Nah, saudara harus juga
punya inisiatif untuk menggali lebih dalam. Paling sedikit sudah ada istilah kata seperti guideline-nya lah. Sehingga kita tidak kesasar di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Ya, jadi garis besarnya sudah saya percaya sudah dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki dasar iman yang adalah Torah itu sendiri. Ya. Dan kita percaya bahwa dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Jadi kalau kita melanggar Torah berarti kita berdosa. Ya. Walaupun di dalam, ya itulah setan ya. Berusaha untuk merubah apa yang tertulis. Ya. Sehingga banyak orang juga yang karena kesalahan di dalam, ya mungkin suatu kesengajaan ya. Sehingga tanpa terasa orang-orang yang dipercaya untuk menerjemahkan seolah-olah menganggap terjemahan itu sebagai sesuatu yang nggak apa-apa gitu ya. Coba kita lihat ya di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat keempat, berdasarkan terjemahan ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia menerjemahkan seolah-olah dalam tanda kutip menggampangkan. Padahal artinya ini sudah sangat berbeda. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahan ILT. Dalam terjemahan Lugas, ya, setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kita baca King James, ya. Whosoever committed sin transgress also the law. Berbicara law itu pasti Torah, ya. For sin is the transgression of the law. Jadi terjemahan ILT itu ngawur ya. Dosa adalah durhaka, ya. Ngawur, saya bilang ngawur. Artinya itu melenceng jauh sekali. Jadi kalau orang tidak hati-hati, ya. Karena itu saya mengucap syukur ya, walaupun ILT itu kan dari 1 sampai 4. Ya. Banyak sekali perbedaannya antara 1, 2, 3, 4. Terus sama Lugas, ini kan relatif diterjemahkan atau diterbitkan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi artinya bisa jauh beda. Ya, dosa kok durhaka, ngawur aja itu. Dan dosa itu melanggar Torah, melanggar firman. Kalau dia tulis melanggar firman masih mendingan lah. Tetapi yang tepat adalah melanggar Torah. Karena Torah itu landasannya. Ya. Jadi saya senantiasa katakan, seperti yang pernah saya katakan, saya menerjemahkan Torah itu adalah alat baca tulis kita untuk bisa mengetahui apa yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, sehingga kita bisa menerjemahkan semua itu berdasarkan 5 kitab yang pertama. Sehingga kita tidak akan pernah melenceng, ya. Karena itu saya senantiasa mengimbau saudara, apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini, itu rangka yang harus kita terus gali. Ya. Nah, kita mengucap syukur kan banyak hal yang Tuhan berkenan singkapkan. Ya. Nah, dipelajari lagi ini benar gak? Ya, karena itu kan ya, cara Tuhan membukanya bagi kita. Ya. Membukanya bagi kita gali lagi, benar gak sih? Ya, tentang kain, tentang ya segala macam. Tuhan kan banyak sekali buka rahasia-rahasia firman itu, saudara gali lagi. Ya, tetapi ketika kita menggali firman, jangan keluar dari firman, jangan menerjemahkan dengan pikiran kita. Pikiran manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar ada firman menyatakan, ujilah segala sesuatu. Dengan apa kita mengujinya?
Ya hanya dengan kebenaran, yaitu firman. Ya. Segala sesuatu kalau kita mau menguji, pasti ada patokannya. Betul nggak? Ya, ada patokannya kalau umpamanya saudara bekerja di laboratorium. Ada standarnya, semua ada standar. Ya, ada standar, oh standarnya ini. Kalau dia melenceng dari ini, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Contoh lah umpamanya saudara medical check up. Ya, di situ kan ada standar nilai nilai apa itemnya ada standarnya, terus hasilnya bagaimana. Dari hasil ini kita cocokkan dengan standar, entahkah dia kurang, entahkah dia lebih. Artinya kalau dia kurang atau dia lebih, ada sesuatu yang tidak benar, yang harus diperbaiki. Demikian juga dengan firman Tuhan. Torah itu alat baca tulis, itulah standarnya. Kalau ada orang yang menyatakan, oh Torah tidak berlaku, hati-hati. Ya. Karena justru Torah itu, melanggar Torah ya berdosa. Kalau dibilang Torah itu tidak berlaku, kalau mengatakan kasarnya ya, di luar sana kan mengatakan Torah tidak berlaku. Kalau Torah tidak berlaku berarti nggak ada dosa. Betul nggak? Karena definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Lo kalau Torahnya dicoret, berarti nggak ada dosa. Betul nggak? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak, karena itu saya senantiasa menghimbau. Ya. Supaya iman kita itu jangan hanya stagnan aja di situ aja. Iman itu hanya akan bertumbuh kalau kita terus menggali firman. Dan oleh firman itulah iman kita terus ditambah sampai sempurna. Dan level kesempurnaan iman hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Karena itu kita berusaha semampu yang Tuhan berikan dengan pertolongan Roh Kudus. Agar kita mencapai satu standar iman yang memang kita sendiri tidak tahu batasnya. Tetapi yang kita harapkan standar iman itu adalah standar minimum untuk kita diangkat. Saya tangkap ya. Ini standar namanya. Kita kan nggak lihat standar, hanya Tuhan yang tahu standarnya. Ya, kita di mana? Ya masih berjuang di sini kan. Kita paling sedikit sampai ke standar ini supaya bisa diraihkan. Nah tadi kan lagu tadi kan, saudara perhatikan memerintah bersama dengan Dia. Perhatikan. Ya jadi kata-kata lagu-lagu pun harus diperhatikan. Kalau dia tidak sesuai iman, jangan kau ucapkan dengan mulut. Karena lagu-lagu juga bisa aja salah. Ya. Karena itu ada beberapa lagu yang dengan iman ya kita robah ya. Bukan mau sok robah, tetapi ya karena tidak sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Karena kita kan mau maju. Kalau tadi kan memerintah bersama Yahweh, nah itu kan kita imani memang. Ya. Nah untuk memerintah bersama dengan Yahweh, ada standar yang hanya Tuhan yang tahu. Ya, tetapi kita dengan iman minta pertolongan Roh Kudus supaya iman kita terus bertumbuh. Ya, nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya minggu lalu kita bukan melewati ya karena memang waktunya nggak cukup sehingga tidak sempat berbicara tentang hari Sabat ya yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 31. Biarlah kita mulai juga membahas ini sedikit ya. Sabat itu artinya istirahat ya. Hari istirahat. Dan semua 7 hari raya yang tertulis dalam kitab Imamat itu namanya Sabat Gadol, artinya Sabat besar. Ya. Sabat besar itu belum tentu jatuhnya pada hari Sabtu. Sabat biasa atau Sabat mingguan itu Sabtu. Ya. Tetapi kalau namanya Sabat Gadol belum tentu hari Sabtu. Nah, di sini kita harus mengerti juga karena namanya ya kalau di Israel sana ya yang namanya Sabat pasti hari libur. Ya. Karena semua hari libur itu ya hari Sabat di sana, hari istirahat.
Tetapi 7 hari raya yang Tuhan perintahkan, itu memang Sabat besar. Tetapi Sabat besar itu di tempat kita belum tentu hari libur. Ya, saya tanggap ya. Sehingga ya kadang kadang nggak hari libur kita agak agak sulit untuk bisa merayakannya sesuai perintah Tuhan. Karena itu ya kita cari hari-hari libur. Terlebih kan kita ini rumah yang paling dekat dari sini mungkin ya sekitar berapa 5 kilometer kan. 5 kilometer itu yang paling dekat ya Pak Yohanes ini. Tapi yang lain-lain kan jauh tersebar di mana-mana. Jadi ya kita berusaha ya. Karena Sabat itu perintah Tuhan, termasuk hari raya Gadol, Sabat Gadol. Tetapi karena keterbatasan ataupun hari-hari itu belum tentu hari libur, ya kita berusaha merayakannya mungkin ya hari Sabtu atau hari Minggu, ya. Jadi supaya saudara juga ngerti, kok itu bukan nggak mau dirayakan, karena semuanya kerja gimana? Saya tanggap. Kalau nggak kerja ya paling saya aja sendiri ya. Nggak ada main musik, nggak, semuanya kan kerja. Karena itu ya kita dengan hikmat Tuhan lah, oleh kasih kemurahan Tuhan. Karena Tuhan ngerti itu bukan hari libur bagi kita, ya kita coba untuk merayakannya. Ya mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, karena hari Sabtu pun walaupun ada yang kerja juga, tapi ya masih ada yang memang libur dari kantor. Ya. Jadi Sabat itu berdasarkan firman Tuhan. Ya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 31, nanti saudara baca di rumah. Di mana pada hari itu adalah hari di mana berdasarkan firman ya. Kita coba di dalam supaya jangan salah mengerti. Kita baca dalam Keluaran 31. Kita baca ayat ke-14 ya. Haruslah kamu memelihara Sabat itu karena itu kudus bagimu. Nah, perhatikan baik-baik. Siapa yang mencemarkannya, dia harus dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan di dalamnya, maka dia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsanya. Nah, kata-kata ini, ya, kalau kita tidak ada hikmat Tuhan itu bahaya sekali. Ya, kenapa? Karena kenapa Yeshua itu paling dibenci oleh orang Saduki sama ahli-ahli kitab? Karena Yeshua seringkali menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya tanggap, ya. Tetapi mereka sih namanya ahli-ahli Torah, apalagi namanya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, karena mereka juga kurang hikmat sehingga melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan pikiran mereka. Kenapa? Karena justru hari Sabat itu imam kerja. Saya tangkap kan tadi kan kalau tadi kita tangkap ini kan nggak boleh kerja. Lo imam aja kerja. Imam kan bakar korban setiap hari. Saya tanggap, ya. Di sini kita harus ada hikmat. Jadi kadang-kadang kalau dalam cerita-cerita di kitab Injil kita, ya orang disembuhkan dia gendong tikernya. Ini melanggar Torah. Lo bagaimana? Ya. Kalau hanya berasa kata kerjanya mikul, lo makan atau minum atau jalan itu pun kerja. Saya tanggap. Lah itulah karena pengertian yang picik, akhirnya melakukannya dengan tidak benar. Ya. Yang saya percaya dimaksud Tuhan, karena waktu hari Sabat itu adalah hari istirahat untuk kita, bukan saja secara jasmani kita beristirahat, tetapi buatlah Sabat itu juga untuk ada waktu bagi kita mengkhususkan diri beribadah kepada Tuhan. Ya. Artinya kita harus menyiapkan waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan tanpa salah mengartikannya.
seperti yang dahulu diartikan oleh mereka yang menamakan diri ahli-ahli Torah dan sebagainya. Ya, padahal itu kan tertulis dalam Torah. Kita coba lihat ya. Di dalam Bilangan 28. Bilangan 28 ini ya kita baca lah ayat 3 dulu coba. Ayat 3. Engkau harus berkata kepada mereka, inilah persembahan api-apian yang harus engkau persembahkan kepada Yahweh. 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna sebagai persembahan bakaran. Terus menerus apa? Setiap hari. Artinya termasuk Sabat. Betul nggak? Nah, kita lengkap di ayat ke-9. Pada hari Sabat 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Itulah persembahan bakaran Sabat pada Sabatnya dan seterusnya. Artinya pada hari Sabat imam-imam itu kerja. Tapi dalam kasus ini mereka bekerja di dalam bait suci. Artinya kita pun harus ada hikmat. Jangan sampai kita salah mengartikan. Ya, kita harus mengerti bahwa maksud Tuhan adalah supaya kita mempersiapkan waktu-waktu tertentu untuk kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Ya, bukan berarti hari Sabat kita ibadah, terus hari-hari lain nggak ibadah, ya itu salah juga. Ya, karena Yeshua itu pun setiap hari ada di sinagog. Para rasul pun setelah Yeshua terangkat, setiap hari mereka ada di sinagog. Ya. Dan banyak kan orang-orang ya sampai saat ini juga orang-orang termasuk di Indonesia, oh hari Sabat. Wah. Yang lain nggak perlu, apalagi wah banyak kan dulu orang karena baru ngerti sih. Ya. Langsung diterjemahkan, oh hari Minggu itu hari Dewa Matahari, segala kan Sunday, waduh, segala macam. Itu hari Tuhan semua. Dari Minggu sampai Sabtu itu hari Tuhan. Tapi ya itulah karena kepicikan tidak ada hikmat. Kan dikata semua hari semua adalah hari Tuhan. Ya. Tapi ya itulah karena orang yang sok ke sabat-sabatan. Wah nggak boleh hari Minggu, itu hari matahari. Wah, macam saudara saya percaya pernah dengar, kalau Sunday, jadi terjemahan Sunday. Artinya wah itu hari Dewa Matahari. Hai, kayak begitu-begitu yang kita harus sangat berhati-hati. Segala sesuatu itu harus diuji dengan firman. Tuhan mau kita beribadah kepada Dia tiap hari. Tetapi hari yang khusus, nah, kita bisa berkumpul seperti ini ya kita mengucap syukur. Karena ada tertulis dalam kitab Ibrani pasal ke-10. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, terlebih dalam waktu yang semakin dekat ini. Ya, Ibrani 10 ayat ke-25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Semakin dekat, semakin seringlah berkumpul dan beribadah. Ya kita mengucap syukur, at least kita paling sering kita di sini bisa hari Sabat, Sabtu dan Minggu. Ya. Ya, kita beribadah, berkumpul, ya. Jangan ikut, oh kata firman Tuhan kan cukup hari Sabat, Sabtu aja lah. Kan saya sudah hari Sabtu, jadi hari Minggu gak usah. Loh ini ayatnya. Semakin dekat, makin sering. Dan ingat bahwa Yeshua setiap hari ada di sinagog. Para rasul setiap hari ada di sinagog. Jangan membatasi dirimu, ya. Karena penafsiran dirimu sendiri. Ya. Ya kalau kau mau jalan-jalan, ya ngomong aja sama Tuhan kan. Tuhan, ini hari Sabat nih, hari Minggu nih. Mau jalan-jalan dulu Tuhan. Ya ngomong aja. Ngomong sama Tuhan kan. Betul nggak?
Jangan nanti ada sesuatu terjadi, baru aduh aku nih. Lo jangan menuduh dirimu sendiri. Ya. Nah kalau memang ada keperluan, ya berdoa aja Tuhan, ada perlu nih. Kan Tuhan tahu. Tuhan mau kita juga jujur sama dia. Jangan kita punya alasan, aduh kan kemarin sudah hari Sabat, yang umpamanya hari Minggu kan. Kemarin kan udah hari Sabat. Kan firman Tuhan bilang hanya hari Sabat. Berarti orang ini tidak mengerti firman. Ya kalau kau mau santai-santai di rumah ya oke aja. Tetapi jangan ya. Jangan membela dirimu pakai firman. Kan banyak orang seperti itu kan. Jadi ya istilahnya mau merdeka. Akhirnya ya pakai firman. Jangan ngomong sama Bapak kita. Tuhan hari Minggu ini aku capek Tuhan. Mau istirahat. Ya nggak apa-apa kan. Loh itu kan Bapak kita. Betul nggak? Ya. Tetapi sebagai seorang pelayan tentunya akan lebih indah. Ada tertulis. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar. Kan itu kan pilihan. Ya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar dan mengajar diri kita untuk tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita salah di dalam mengartikan apa yang tertulis. Bisa tangkap ya? Begitu juga dengan sahabat-sahabat ini. Sahabat memang hari istirahat. Tapi jangan kita mempergunakan firman untuk bela diri. Jangan bela diri dengan firman. Sebenarnya untuk membenarkan diri. Memang tidak salah. Kan ada tertulis. Pakai Torah lagi kan. Ada tertulis, ingatlah hari Sabat, kuduskan. Loh kan saya sudah. Terus, ya hari ini mau istirahat lah, capek. Ya, capek terus, katanya capek kan. Tapi habis itu pergi ke pantai. Pergi jalan-jalan, lu mana yang lebih capek? Ya, saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan, yang ngomong aja sama Tuhan. Tuhan aku hari ini mau jalan-jalan sama keluarga. Betul nggak? Tuhan mau kita, ingat bagi saya dia itu Bapakku. Yang ngomong aja. Ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan begini-begini. Ya. Tuhan ngerti kok. Jadi jangan dalam tanda kutip membohongi Tuhan pakai firman. Nah itu bahaya. Jadi Sabat itu memang hari istirahat, tetapi bukan berarti hari-hari lain kita nggak ibadah. Jangan salah mengartikan firman. Karena setiap hari adalah hari di mana kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Memuja Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Ya. Kalau kita mungkin ada waktu, ini pas cuti kerjakan, pengen jalan-jalan. Ngomong sama bapakmu, bapak kita. Tuhan ini ada cuti panjang nih, mau jalan-jalan. Ya nggak apa-apa kan? Betul nggak? Ya, jangan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya, ya saya mengatakan ini karena banyak orang yang seperti itu. Ya, padahal bapak itu kan kasih kebebasan. Tetapi jangan kebebasan atau kemerdekaan itu salah kita mempergunakannya. Ya. Jangan sampai kita salah mempergunakannya. Kita lihat ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Perhatikan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih
layanilah seorang terhadap yang lain. Terjemahan Lukas. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil masuk ke dalam kemerdekaan, namun janganlah kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk hidup dalam kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala macam ikatan-ikatan dosa. Jangan kita salah mempraktekkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Ya, manfaatkanlah semua itu tetap hidup dan berjalan di dalam kebenarannya. Supaya jangan kita salah ngerti. Ya, jangan sampai saya sudah bertobat begini-gini, seolah-olah engkau merasa kebebasanmu hilang. Ya, kita memang menjadi tawanan Roh Kudus. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, artinya Tuhan tidak mau kita mempergunakan waktu-waktu yang ada hanya untuk memuaskan keinginan daging, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, yang Tuhan cegah adalah melalui firman-Nya jangan sampai kita terjebak dengan keinginan daging sehingga jatuh dalam dosa. Ya, karena itu ya kita harus ada tertulis, pergunakanlah. Ada lagu kan, gunakanlah waktumu ya. Waktu-waktu ini ya saudara tahu lah, saya cuma sedikit-sedikit tahunya. Ya. Pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Ya, pergunakan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Nah, saya percaya kita sedang diajar. Jangan sampai kita jatuh lagi ke dalam kedagingan. Hati-hati. Ya. Dan apa yang tadi kita baca tadi mirip-mirip. Ya. Ketika Mose mau diangkat, disuruh naik ke atas gunung untuk menerima dua loh batu itu. Kan ada gontor, ada kilat, ada shofar, gunung menyala. Wah, rakyat gemetar, ketakutan. Akhirnya mereka berbicara kepada Mose, kamu ajalah yang ngomong sama Tuhan. Jangan kami. Setelah Mose naik di atas 40 hari 40 malam, waduh. Tadinya takut sama Tuhan, kok setelah Mose nggak nongol-nongol, akhirnya bisa berubah. Awalnya percaya. Kenapa? Kenapa percaya? Karena takut. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 56. 56 ayat ketiga. Saya nggak tahu ya. Ini terjemahan Lukas nih. Nanti dicari di sini. Ya, saya baca ayat ketiga terjemahan Lukas, Mazmur 56. Pada saat aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Coba lihat. Pada saat aku, ayat keempat ya, di sini ayat ketiga. Pada saat aku takut, aku percaya kepadamu. Pada saat mereka mendengar gontor, melihat kilat, melihat api atau asap di gunung, mendengar suara shofar, menggelegar, mereka takut. Karena takut jadi percaya. Tetapi setelah Mose pergi naik gondong menghadap Tuhan karena Tuhan mau menjelaskan apa yang dia firmankan. Ya, untuk bisa ditulis dan dipraktekkan. Kelamaan Mose di gunung. Semuanya lupa. Ya. Sehingga timbullah tadi pernyataan-pernyataan dari mereka. Walaupun saya menafsirkan tidak semua. Ya, tetapi hanya beberapa gelintir orang yang memicu kondisi sehingga melontarkan ide-ide. Mose ini udah lama-lama jangan-jangan dia udah mati di atas. Ya,
Secara logika ya memang 40 hari 40 malam di gunung kan nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Nah, disinilah kita melihat, ya, hal-hal seperti ini membuat iman mereka goncang, ya, goncang. Kemudian timbullah usul, ya, usul datang kepada si Harun, ya. Mose nggak ketahuan apa kondisinya, apa masih hidup apa enggak, udah nggak kedengaran. Ya memang 40 hari kan cukup lama, ya. Dan kita harus ingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang telah diperbudak sekian ratus tahun, dan sekian ratus tahun mereka menyembah kepada berhala. Satu perubahan yang sedang Tuhan kerjakan memang, ya, akan membuat, ya, suatu goncangan lah di tengah bangsa ini. Dan kita juga harus mengerti bahwa yang keluar dari tanah Mesir itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang bisa saja terlibat memberikan dukungan kepada rekan-rekannya bangsa Israel, ya, untuk menggoyahkan iman daripada orang-orang Israel. Sehingga timbullah usul itu, ya. Bikinlah bagi kami apa namanya ilah, ya, yang akan berjalan di depan kami, berdasarkan terjemahan Lukas, ya. Harun yang seharusnya bisa mencegah, tetapi saya menafsirkan Harun juga takut, ya. Didatangi mungkin, ya, berapa ratus orang, atau mungkin juga berapa ribu orang, ya. Dia mungkin juga takut. Akhirnya ya karena ketakutan, dia ya mencoba tawar-menawar dengan mereka. Kalau mau dikasih, kalau mau nyembah ilah lain, ya apa namanya, bikin ilah lain, ya serahkanlah semua emas-emasmu. Ya mungkin dengan harapan mereka berat kan ngasih. Tapi ternyata mereka dengan spontan memberikan emas-emas itu. Harun terus, karena istilahnya sudah kepalang tanggung kan. Ketika emas itu dikasih, ya langsung dilebur, dicetak jadi anak, berdasarkan terjemahan Lukas ini, seekor anak lembu, patung seekor anak lembu, ya. Tapi apa yang kita lihat berdasarkan terjemahan Lukas ini, ya, coba kita lihat ayat keempat dan kelima, Keluaran 32. Kita coba untuk melihat bagaimana jalan ceritanya. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penata, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkata mereka, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Harun melihat dan dia mendirikan apa? Sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi hari raya bagi Yahweh. Ya. Ketika Harun melihatnya, ia pun mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dalam terjemahan Lukas, lalu Harun mengumumkan esok hari adalah perayaan bagi Yahweh. Nah, kita bisa aja menafsirkan. Setelah orang-orang ini bikin patung, tuangan, menyebut ini ilah kita, ya, Harun mencoba bikin mezbah, terus mempersembahkan. Kalau dari kata-kata ini, ya, kalau dari kata-kata ini bisa aja kita menafsirkan di sini ada benda
lembu tadi. Kemudian di sampingnya itu dia bikin, atau di depannya dia bikin mezbah korban untuk Bapa Yahweh. Kenapa saya bilang korban? Bukan untuk lembu itu ya. Kenapa saya katakan? Karena kata-kata yang didasarkan ini, esok hari adalah perayaan bagi Yahweh. Makanya dia mendirikan ini. Seolah-olah kita boleh nafsirkan, atau saya menafsirkan. Ya. Dia tahu bahwa bangsa ini sudah berdosa, coba melembutkan hati Bapa Yahweh dengan membuat korban persembahan untuk Bapa Yahweh. Ya. Nah, saya mengartikannya begitu karena bisa aja orang mengartikannya beda. Artinya, oh dia membuat patung, kemudian dia bikin korban persembahan untuk patung. Nggak bisa. Ya, karena bisa penafsirannya bisa seperti itu. Kita coba baca di dalam terjemahan King James, coba ya. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. After he had made it a molten calf, and they said, "These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, "Tomorrow is a feast to the Lord." Ya bisa aja kita artikan, ya. Karena yang satu bangsa saya bikin patung, dia Harun bikin mezbah. Ya, kalau kita artikan di sini bisa aja dia bikin itu untuk Bapa Yahweh karena besok adalah hari perayaan untuk Bapa Yahweh. Artinya, ya, ada satu proses di mana seolah-olah Harun mau melembutkan hati Bapa Yahweh. Ya, di sinilah kita melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi. Harun itu kan kakaknya Moshe. Ya. Yang nantinya dalam perjalanan dia juga ternyata punya ambisi untuk memimpin bangsa Israel bersama dengan kakak sulung mereka si Miriam. Tetapi ternyata Tuhan hajar khususnya si Miriam dihajar. Ya. Tetapi kita melihat di sini dari apa yang terjadi di sini, ya, Harun tidak dipanggil Tuhan sebagai pemimpin, tidak. Tetapi Harun pada awalnya dipanggil Tuhan sebagai juru bicaranya Moshe. Nah, kita sudah belajar ini kan. Kita lihat kembali dalam Keluaran pasal ke berapa itu, 3 atau 4. Kita harus mengerti statusnya Harun ini. Keluaran pasal 4 kita baca mulai 14. Maka menyalalah murka Yahweh atas Moshe dan dia berfirman, "Bukankah Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia dapat berbicara dengan baik." Harun ini berdasarkan terjemahan Lugas, ya. Aku tahu bahwa dia pandai berbicara, artinya ngomongnya pintar. Kalau di sini bilang dia dapat berbicara dengan baik dan bahkan lihatlah dia sendiri sedang keluar untuk menjumpai engkau dan setelah dia melihat engkau maka dia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepada menurut perkara itu ke dalam mulutnya dan aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya. Juga aku akan mengajar kamu apa yang harus kamu perbuat. Perhatikan ayat 16. Dia akan berbicara bagimu kepada umat. Dia akan menjadi mulut bagimu. Engkau akan menjadi ilah baginya. Artinya Harun ini dia bukan dipanggil sebagai pemimpin. Dia dipanggil sebagai juru bicaranya si Moshe. Kenapa? Karena Moshe menolak. Akhirnya Tuhan ambil Harun untuk sebagai juru bicara. Tetapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang Israel yang memaksa dia untuk membuat
patung itu. Orang yang pandai berbicara ya tertutup mulutnya. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ya itulah cara Tuhan. Tuhan kan tahu walaupun dia pintar ngomong, tapi dia bukan memiliki karakter seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak akan membiarkan umat ini untuk membuat patung. Tidak. Bahkan dia berani bertaruh dengan nyawanya untuk mempertahankan kan dia tahu waktu Mose berbicara dengan Tuhan, dia kan tahu bahwa dia memang diangkat Tuhan sebagai juru bicara. Artinya dia yang seringkali bersama Mose datang menghadap Firaun. Dia seringkali melihat mujizat-mujizat Tuhan kerjakan. Tetapi itu ternyata tidak membuat imannya semakin bertambah. Walaupun dia senantiasa beserta dengan Mose. Ya, dan itu terbukti bahwa ketika mereka orang-orang Israel minta supaya dibikinin patung, ya, ternyata kelihatan aslinya dia seorang yang boleh kita katakan dalam tanda kutip seorang yang takut mati, ya. Ketika mereka ini datang berduyun-duyun, ya, memaksa si Harun untuk bikin patung. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini, ya, Tuhan menegur, bukan menegur artinya berbicara kepada Mose, kamu turun ke bawah. Lihat orang-orang yang sudah keluar dari tanah Mesir. Ternyata memberontak dan membuat patung. Maka mereka menyebut sebagai ilahnya, Tuhannya. Ya. Nah, singkat cerita kalau nanti saudara baca semua. Ya. Kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, Tuhan ya memang dia murka kan dari ayat-ayat yang kita baca. Sehingga dia mengatakan kepada Mose, dia akan musnahkan semua ini. Dan dia akan mendirikan bangsa yang baru melalui Mose. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi kan. Tetapi itulah kita melihat di sini Mose, ya, merayu Tuhan. Tuhan, engkau yang mengeluarkan bangsa ini. Kalau engkau musnahkan mereka semua, apa kata orang-orang yang di Mesir? Apa kata orang-orang yang dahulu? Engkau perlihatkan mujizat-mujizatmu. Apakah engkau membawa bangsa ini untuk dimusnahkan? Kita melihat dari kalau nanti saudara baca semua ayat-ayat ini, ya, Tuhan berkemurahan atas permohonan daripada Mose. Sehingga memang dia tidak memusnahkan bangsa ini. Bahkan dia katakan, ya, dia akan memusnahkan mereka yang berdosa kepada. Artinya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Hanya orang-orang yang berdosa inilah yang akan dimusnahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Ya. Dan di sini kita melihat, ya, ketika Mose turun dengan membawa 2 loh batu. Nah, ketika dia lihat, ya dia kan sudah dengar dari Tuhan. Tapi ketika dia lihat nyata bahwa bangsa ini memang membuat patung dan mereka, ya, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Akhirnya karena dia marah, maka batu atau 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada Mose, itu dia hancurkan. Ya. Karena firman yang pertama kan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Loh, bangsa ini ketika dia turun, dia lihat justru menyembah kepada berhala.
Dan ini sesuatu pukulan yang sangat menyakitkan bagi Mose. Akhirnya ya dia dengan sadar dia hancurkan. Dia buang itu batu-batu yang berisi tulisan Tuhan sendiri. Karena dia sangat marah melihat saudara-saudaranya yang baru ditinggalkan 40 hari sudah melenceng. Bahkan berani menyembah kepada berhala. Boleh dikatakan di depan Tuhan sendiri. Nah, Tuhan kan ada berbicara dengan Mose di gunung. Artinya di hadapan hadirat Tuhan. Mereka berani menyembah kepada berhala. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat. Ya. Mose dengan sangat marah, dia hancurkan, dia bakar habis semua patung-patung ini. Dia giling sampai halus berdasarkan firman Tuhan. Dia lemparkan ke sungai. Kemudian dia suruh orang-orang Israel ini minum. Semua ya. Kan digiling halus, dibuang ke air. Ayo minum. Itu ilahmu, minum sana. Ya. Kemudian setelah dia kumpulkan, di sinilah mulai kembali dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Kita melihat di dalam ayat ke-25 dan 26. Keluaran 32. Mose melihat bangsa itu yang lepas kendali. Karena Harun telah membiarkannya lepas. Ya, jadi Harun lepas kontrol. Seharusnya dia bisa mencegah bangsa ini berbuat dosa. Tetapi kenyataan membuktikan berbeda. Sehingga menjadi cemoohan di antara para penentangnya. Berdirilah Mose di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Ya, dari sinilah mulai ada pemisahan. Ya, pemisahan dalam arti kata, disinilah mulai terlihat Tuhan mulai memilih karena faktor ini. Hanya suku Lewi yang tidak menyembah kepada patung. Sebelumnya beda. Sebelumnya kita lihat dulu di dalam, ini kita sudah pelajari, cuman kita lihat lagi ya. Di dalam Keluaran 24 ayat ke-5. Dan dia mengirim orang-orang muda dari Bani Israel dan mereka menaikkan persembahan bakaran. Dan mereka mengorbankan lembu jantan muda sebagai korban persembahan pendamaian kepada Yahweh. Sebelumnya pemuda-pemuda dari semua suku, ayo ikut terlibat di dalam melayani Tuhan. Tetapi setelah kejadian mereka membuat patung berhala ini, ya. Kemudian Tuhan mulai dengan caranya memisahkan. Karena ternyata dari 12 suku yang ada, hanya suku Lewi, berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, yang tidak menyembah kepada patung ini. Dari sinilah mulainya ditetapkan suku Lewi yang tidak menyembah kepada berhala ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya tangkap. Ya. Di sini awalnya. Ya. Nah, di sinilah kita melihat cara Tuhan. Ya. Karena itu kalau nanti kita pelajari dalam kitab Bilangan, semua orang yang melayani di tabernakel itu harus orang Lewi. Dari suku lain berani dekat, mati. Ya, karena itu di sekeliling tabernakel ini, baik di sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah timur, itu dikelilingi oleh suku Lewi. Baru di belakang mereka, suku-suku yang lain. Saya tangkap. Ya, nah disinilah kita melihat cara Tuhan untuk mulai
ya memisahkan mana yang boleh melayani dia dan mana yang tidak boleh melayani dia. Nah, Tuhan keras ya. Kenapa? Karena dari sini terbukti bahwa hanya suku Lewi yang bisa tetap berdiri teguh, percaya dan beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini ya. Ketika suku ini sudah dipisahkan berdasarkan ayat-ayat, nanti kalau saudara baca ayat 27 dan seterusnya. Mose memerintahkan ambil pedang. Bunuh semua orang yang bisa kau dapat. Ya, kita lihat aja lah, kita baca di ayat ke-27. Kita terus baca ayat 27 28. Keluaran 32 ayat 27 28. Berkatalah Mose atau dia kepada mereka, beginilah Yahweh Elohim Yisrael berfirman. Setiap orang, artinya suku Lewi ya, sandanglah pedangnya pada pinggangnya, berjalan ke sana kemari. Dari pintu ke pintu dalam perkemahan, bunuhlah masing-masing saudaranya, masing-masing temannya, masing-masing tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Mose. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Begitu keras hukum Tuhan. Berani menyembah kepada berhala. Orang-orang Lewi yang kelak menjadi imam yang diperintahkan Tuhan. Pakai pedang. Bunuh semua saudara. Itu kan semua saudaranya. Bunuh yang dia dapat, dibunuh semua. 3.000 orang. Dibinasakan oleh Tuhan. Nah, kita bisa menafsirkan. Kemungkinan besar 3.000 orang ini adalah orang-orang yang menjadi motivator untuk pemberontakan terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap firman, pemberontakan terhadap Bapa Yahweh. Mengakibatkan 3.000 orang bangsa Israel dibinasakan dengan cara Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita melihat di sini betapa apa yang terjadi ribuan tahun. Ya. Dari kita sampai kepada Yeshua 2000 tahun. Dari Yeshua sampai ke Mose sekitar 1.500 tahun. Artinya kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dahulu menjadi satu contoh bagi kita. Ya. Walaupun bangsa ini melihat langsung betapa dahsyat kuasa Tuhan ketika Tuhan menggontor, ketika Tuhan keluar sebagai kilat, sebagai asap yang seolah-olah membakar gunung. Suara shofar yang bertalun-talun membuat bangsa ini gemetar. Tetapi ketika semuanya kembali sunyi senyap, kembalilah keluar karakter si setan. Ya, menguasai mereka. Karena mereka sudah pernah diperbudak selama 400 tahun. Mereka menyembah kepada berhala. Dan kita bisa menafsirkan. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan. Oh, seolah-olah ada atmosfer sorgawi di tengah umat Israel. Sehingga mereka benar-benar percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi begitu itu usai, tenang, ya mulai kelihatan karakter aslinya. Sehingga ada tertulis sebagaimana apa yang ayat-ayat yang kita baca tadi. Mereka begitu ayat ke-8 dari Keluaran 32. Mereka begitu cepat menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka.
Begitu cepat karena tenang kan suasana. Ya. Karena 40 hari 40 malam Mose di gunung, tenang. Ya. Begitu tenang, setan bekerja. Ya. Menjamah paling sedikit 3.000 orang itu. Menjadi orang yang kasak kusuk kemari, ngomong ke sana kemari. Oh, Mose udah mati, Mose sudah segini, sebegini. Ya. Mempengaruhi. Boleh dikatakan, ya semua total kan laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas berdasarkan firman Tuhan. Ya, semua ada sekitar kurang lebih 600.000 orang lebih, 600 ya, berdasarkan firman Tuhan. 603.550 orang. Belum termasuk suku Lewi yang berjumlah kurang lebih 22.000 orang. 603 ini adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Jadi ditafsirkan atau saya menafsirkan kurang lebih 2 juta sampai 3 juta orang total. Ya. Merasuk dari, ya bisa aja kita tafsirkan 3.000 orang ini yang dipakai si setan untuk mempengaruhi sekitar 2-3 juta orang. Sehingga terjadilah pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, padahal pemimpin mereka masih menghadap Tuhan. Tetapi desas-desus, oh dia sudah mati. Jangan dipikirin. Kita menyembah, kita bikin patung. Ya, logikanya aja kalau mikirnya benar. Yang kau sembah itu buatan tanganmu sendiri. Tetapi karena sudah tertutup matanya, ya sudah timbul pemberontakan dalam hati, maka tertutuplah mata mereka. Sehingga terjadilah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, itu dulu 3.500 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Ya, kan firman Tuhan apa yang dikatakan pengkhotbah. Apa yang dahulu ada, nah sekarang ada juga. Tidak ada yang baru. Ya, tidak ada yang baru. Jadi berdasarkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, semua itu merupakan suatu siklus. Ya, siklus yang memang kalau kita melihat yaitu yang terjadi. Apa yang dahulu begitu cepatnya bangsa ini baru melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Setelah kurang lebih 40 hari nggak nongol-nongol, terjadi perubahan yang drastis. Begitu cepat mereka berubah. Dan itu pun ada tertulis 2000 tahun yang lalu. Ya. Paulus juga menyatakan, itu 2000 tahun yang lalu, belum sekarang nih. Kita lihat dalam Galatia pasal ke-1 ayat ke-6. Aku heran, si Paulus nih ya. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Masya kepada Injil yang berbeda. Nah itu kan terjadi. 2000 tahun yang lalu si Paulus. Sekarang, zaman sekarang kita melihat ini nggak berubah. Ini terjadi. Ya. Kita mengalami kan di tempat ini kan. Saudara-saudara kita, keluarga kita. Percaya kepada Bapa Yahweh. Percaya kepada Yeshua Mashiach. Oh, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Begitu cepat. Aku heran. Aku heran. Kenapa? Kok begitu cepat, gampang sekali berubahnya.
Oh, sama aja. Yang sekarang sama yang dahulu sama aja. Itu kan terjadi. Ya. Dan kita tidak heran yang dahulu 3.500 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, sekarang yang dahulu terjadi, sekarang pun terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu adalah hikmat yang memang Tuhan berikan dengan sangat luar biasa. Nggak ada yang baru. Ya. Artinya kita pun jangan heran kalau hal itu terjadi. Ya. Dan saya juga ya kadang-kadang saya menafsirkan, tapi bukan menafsirkan sembarang menafsirkan, karena ada memang firman Tuhan. Ya, kita lihat ya. Di dalam kitab 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal 2. Iya. Mulai ayat 20. Sebab jika setelah meluputkan diri dari kecemaran dunia, melalui pengenalan penuh akan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Hamasiah. Udah kenal penuh nih kan? Udah kenal. Kenal Bapa Yahweh, kenal Yeshua. Tetapi apa? Namun terjerat kembali oleh hal-hal ini, mereka telah dikalahkan. Bagi mereka keadaan yang terakhir menjadi lebih buruk daripada keadaan yang pertama. Sebab bagi mereka adalah lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mengenal berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Bagi mereka berlaku perumpamaan yang benar ini. Anjing kembali ke penuntahnya sendiri. Dan babi yang telah dimandikan ke kubangan lumpur. Ini kan terjadi. Sudah mengenal nama yang benar. Sudah mengenal nama yang kudus, Juru Selamat. Karena membiarkan diri, sama aja, enteng aja. Loh, saya nggak heran karena ini tertulis. Ya. Dan bisa jadi orang-orang seperti ini memang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Ya kita hanya bisa berdoa kan. Kalau mungkin mereka bisa berbalik. Tetapi ya bisa aja kita menafsirkan orang seperti ini karena dia sudah mengenal dengan benar, kemudian berbalik. Nah, firman Tuhan bilang kamu seperti anjing kembali kepada muntahnya. Ya. Dan mungkin orang seperti ini sudah ditetapkan untuk dibinasakan sesuai firman. Itu bukan kata saya, kata firman. Kita sudah belajar kan. Beberapa minggu terakhir ini kan. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Ya. Anak setan itu sudah ditetapkan untuk dibinasakan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi yang namanya anak Tuhan, mereka sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Itu tertulis, kita sudah belajar. Dan Tuhan sudah tahu walaupun tadinya sudah mengenal penuh. Tetapi kalau namanya memang benih setan, gak bisa. Saya tanggap. Karena itu begitu cepat. Paulus saja seorang rasul yang luar biasa. Bentang yang pertama bagi bangsa di luar Yahudi. Aku heran. Kau begitu cepatnya engkau bisa beralih kepada Injil yang lain. Dan itu terjadi. Ya. Dan kita mengucap syukur. Ya, kita boleh melihat, kita boleh menyaksikan. Itu pun sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita pun bisa terjebak. Ya, karena kan firman Tuhan tadi kan bilang,
Namun jika dijerat kembali, kenapa bisa terjerat? Karena tidak membentengi diri dengan Torah yang benar. Pengetahuan yang palsu dianggap sebagai kebenaran, membuat iman mereka menyelenceng. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan. Karena pengaruh lingkungan. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus. Kita baca dalam kitab Ibrani pasal ke-2. Ayat ke-1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya apa? Kita tidak akan terhanyut. Kita baca dalam terjemahan LAI ya. Kadang-kadang LAI terjemahannya lebih enak. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena membiarkan diri ada dalam lingkungan yang menyembah kepada ilah lain. Ya. Akhirnya ya hanyut di bawah arus. Menganggap itu sama aja. Ya. Dan kita sangat mengucap syukur. Ya, saya sangat mengucap syukur kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Karena ada tertulis. Ya. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya. Dan kita mengucap syukur seperti apa yang tertulis. Yang memang saat ini terjadi. Ya. Di tengah mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Artinya, nah sekarang ini kan banyak nama Yesua. Yang lain. Yang terpengaruh dengan apa yang diberitakan oleh si Pontius Pilatus. Ya. Sehingga banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Juga sangat terpengaruh. Sehingga ketika ditanya, ya, di atas salib itu ada tulisan apa? Ya, lalu itu yang paling banyak kan? Apa tadi? INRI. INRI. Kalau saudara tanya orang-orang Kristen yang, karena saya pernah nanya, apa sih INRI itu? Inilah Raja apa Israel. Ya memang benar sih. Setan ininya hebat juga. Ya setan itu licik. Inilah Raja Israel, benar. Ya. Dan sesungguhnya itulah bahasa Latin Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. Yang banyak dikenal oleh orang-orang yang menamakan diri orang Kristen. Bukan YHWH. Padahal jelas dalam kitab Injil dikatakan Pontius Pilatus menulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Tapi kok yang lebih dikenal bahasa Latin. Dan saya sangat percaya apa yang tertulis dalam kitab Korintus yang kita baca tadi. Itu adalah pesan daripada si Paulus. Nama Yesua yang tidak pernah kami beritakan.
Saya percaya nama-nama yang disebarkan oleh si Pontius Pilatus, baik Yesus maupun Yesus, dan sekarang lebih dikenal dengan nama Yesus. Jesus, wah hebat ya. Tapi itu nama Yesua yang lain. Dan itu dalam bahasa Ibrani tidak ada artinya. Bisa ditangkap. Dan saya coba kita lebih dalam mengartikan sebagai satu pengajaran bagi kita. Mungkin bisa aja orang bertanya kan. Dalam kitab sucimu, Yesua atau mereka bilang Yesus tidak pernah menyatakan dia Tuhan. Suka dengar itu? Bagaimana saudara belanya? Ya. Saya harus ingatkan. Kalau engkau pakai nama bukan nama yang asli, engkau tertipu. Karena di dalam nama Yesus, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Tetapi kalau kau pakai nama Ibrani, Yod-Sin Waw-Ayin, Yeshua, yaitu Yahweh, Shua itu Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Dan di dalam kitab Torah yang menyatakan, Yahweh berfirman, jangan ada padamu ilah lain. Siapa Yahweh? Yeshua itu Yahweh. Jadi dia sudah menyatakan sejak dia memperkenalkan diri. Bahkan sebelumnya pada keturunan keberapa dari Adam dia sudah memanggil nama Yahweh sudah dinyatakan. Tetapi secara tertulis ketika Bapak Yahweh menyatakan diri kepada Moshe, akulah Yahweh Elohim leluhurmu. Kalau pakai nama Yesus nggak ada. Nggak ada karena di situ nggak ada nama Yahweh. Dan nama itu tidak mungkin berubah berdasarkan firman Tuhan. Ya. Yesua itu tidak berubah hari ini, kemarin dan selamanya. Kalau pakai nama Yesua, jangan pakai nama Yesua yang lain. Nama yang lain tidak menyelamatkan karena ada tertulis, akulah Yahweh, Juru Selamat, tidak ada yang lain. Jadi kalau pakai nama Yesua, sejak pertama dia memperkenalkan diri kepada Moshe, itu dia memperkenalkan diri, akulah Tuhan. Akulah Tuhan, tapi pakai nama Yesua. Karena di dalam nama Yesua ada nama Yahweh. Tapi kalau pakai nama Yesus, tidak ada. Nama itu nggak ada artinya. Karena itu kita sangat berhati-hati. Dan saya percaya kita semakin dipersenjatai sehingga orang bisa mengerti. Ya walaupun orang banyak yang susah menerima nama itu. Kenapa? Ya itu tadi. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Yang namanya anak setan, tidak bisa. Tidak bisa. Ya kita sekarang ini harus belak-belakan aja. Memang yang disiarkan di luar, biar mereka dengar. Ya. Ada nama Yesua yang lain, kata Paulus, yang tidak pernah kami beritakan. Orang Israel tidak ada yang pakai nama Yesus, kecuali kalau dia pakai bahasa Inggris. Tapi ketika mereka nyanyi pakai bahasa Ibrani, nama Yesua bukan Yahshua. Yesua. Yahshua itu ya nama singkatan Yahweh. Yahshua memang. Tetapi ya itu bukan nama. Karena banyak orang ya, khususnya di Indonesia lah. Yahshua. Coba dengar orang-orang Ibrani itu nyanyinya pakai Yesua, pakai Yahshua. Orang Ibrani pun ditanya, mereka bilang itu Yesua bukan Yahshua. Tetapi itulah kita melihat nama Yesua yang lain, itu yang dimunculkan untuk apa? Setan itu licik. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan,
Jangan sampai terjadi seperti 3.500 tahun yang lalu, seperti 2.000 tahun yang lalu. Begitu gampangnya orang berubah, dan itu sampai sekarang memang terjadi, dan kita di tempat ini juga mengalami. Banyak saudara-saudara kita, sama aja. Silakan. Silakan. Bagi saya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ada tertulis, ada anak Tuhan, ada anak setan. Ya kita bukan menghakimi dia pasti masih neraka, belum tentu. Karena kita nggak tahu endingnya kan. Tetapi kita tetap mengucap syukur. Karena apa yang tertulis itu harus terjadi. Kalau dia anak Tuhan, dia akan mengakui Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih dengan caranya. Tetapi kalau dia bukan anak Tuhan, mereka akan tetap tinggal di dalam nama yang mereka percaya sebagai Tuhannya. Yang kita imani nama yang lain tidak akan bisa menyelamatkan dari murka Tuhan yang memang ditetapkan bagi mereka yang melanggar Torah. Karena melanggar Torah adalah dosa. Bapa Yahweh sudah memperkenalkan diri kepada Moshe, akulah Yahweh, Elohim leluhurmu. Dan melalui bangsa inilah kita memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang dahulu ada, sekarang tetap ada. Karena itu mari kita menjaga diri masing-masing. Jangan sampai hanyut terbawa arus, kata Ibrani tadi kan. Karena banyak sekarang yang juga hanyut terbawa arus. Walaupun tadinya menyembah Yahweh, waduh hebat. Lama-lama Yeshua itu bukan Tuhan. Itu terjadi. Ya. Karena apa? Karena terpengaruh doktrin-doktrin manusia. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun kecuali nama Yeshua. Nah itu kita harus ingat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Engkau mau pakai nama yang lain gak bisa. Tapi kan pilihan di tangan masing-masing. Nah saya sebagai pelayan Tuhan saya berani menyatakan yang benar adalah nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih sebagaimana yang tertulis. Nama itulah yang menjamin kita selamat. Bukan nama yang lain. Tetapi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya, berdoa, minta pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga mungkin saja kita ada dalam lingkungan seperti itu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia sanggup memagari kita. Sehingga dunia tidak akan bisa mempengaruhi kita. Ya, jangan beri celah kepada siapapun. Terlebih pada akhir zaman ini. Hamasya palsu dimunculkan. Ya, banyak kesaksian-kesaksian. Itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita supaya kita lebih hati-hati. Ya, kelihatannya bagus, kelihatannya manis. Setan itulah caranya. Manis. Sehingga akhirnya dia bisa menipu Hawa. Tapi apabila kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Selama kita hidup di dalam Dia. Setan tidak punya hak sedikit pun atas kita. Karena itu dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui apa yang kita pelajari. Dalam Keluaran 32. Ya, jangan sampai kita terjebak karena pengaruh lingkungan. Ya, Harun yang bergaul dengan adiknya si Moshe. Karena dia tidak berjaga-jaga. Akhirnya dia pun bisa terpengaruh. Akhirnya berdosa. Tetapi saudara dan saya tetap di dalam Tuhan. Berdoa terus mohon pertolongan Tuhan. Sehingga karena dunia ini semakin jahat. Bukan semakin baik. Semakin jahat. Tetapi selama kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan biji matanya disakiti oleh siapapun. Karena itu tetap percaya, tetap berdoa. Yakin kita ada dalam perlindungannya.
sampai selamanya. Haleluya. Amin.